Izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Wakil Gubernur Jambi Provinsi Jambi, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hassani MPDI, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI, yang kami muliakan Bapak penceramah pada kali ini yang terhormat Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Mardian Syah, yang kami hormati para seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jambi, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah ini dalam rangka acara safari subuh Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi beserta pemerintah Provinsi Jambi. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita kirimkan kepada ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun susunan acara kita, susunan acara safari subuh Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi beserta pemerintah Provinsi Jambi, dan sekaligus peresmian dan penandatanganan prasasti Masjid Al-Hidayah Permatalen. Acara pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ulumul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Rusli Adam MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sayyid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Al-Ustadz Rosli Adam yang telah memimpinkan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya. Kata sambutan, yang mana kata sambutan pertama, kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Hidayah Permatalen yang akan disampaikan oleh Bapak Rinto SE. Kepada Bapak Rinto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulil ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan utama yang kami hormati dan kami banggakan dan kami cintai, yaitu Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Abdul Hassani MPD, serta Bapak Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI. Yang kami hormati bapak-bapak jajaran pemerintah Provinsi Jambi serta tuan-tuan guru, alim ulama yang telah hadir, serta dan kami juga berterima kasih kepada Ketua Pejuang Subuh serta timnya. Semoga Allah membalas apa yang telah diberikan untuk kami di sini. Dan tak lupa juga selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir subuh bersama pemerintah Provinsi Jambi serta untuk peresmian nama masjid kami, yaitu Masjid Al-Hidayah Permatalen. Semoga masjid yang diberi nama ini mendapatkan petunjuk dan semoga jamaah Masjid Al-Hidayah untuk warga Permatalen semakin ramai. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak-bapak, kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu yang telah hadir pada subuh hari ini, semoga apa yang diniatkan mendapat barokah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku pengurus ataupun dewan masjid untuk Masjid Al-Hidayah Permatalen sangat terharu bisa dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur serta Bapak Kapolda. Insya Allah orang-orang soleh yang datang ke masjid kami ini, semoga masjid kami dan warga kami mendapat berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami pengarah pengurus, Pak, mohon maaf masih muda-muda termasuk saya yang sangat muda sekali. Tapi kami walaupun ini muda, tapi insya Allah kami akan selalu memakmurkan masjid ini bukan di lingkungan Permatalen ini saja, tapi insya Allah sampai ke luar dari perumahan Permatalen. Dan kami juga para pemuda, para pengurus yang insya Allah akan membuat program-program untuk kemakmuran masjid kami ini, karena kami juga butuh bimbingan dari tuan-tuan guru untuk bisa
memberikan kami wejangan agar kami bisa lebih baik lagi untuk mengurusin masjid ini ke depannya. Dan kami juga mohon maaf sekali, mungkin banyak fasilitas ataupun kekurangan sana sini, karena juga kami masjid ini diberi fasilitas umum tempat ibadah oleh developer perumahan untuk mengurusnya. Mana baiknya kami sebagai pemuda ataupun yang ada tuan guru kami, Pak Imam kami, untuk selalu bisa membimbing kami agar kami bisa memperbaiki ataupun bisa memakmurkan masjid kami ini. Karena ya mohon maaf Bapak Wakil Gubernur, Pak Kapolda, dan Bapak jajaran pemerintah Provinsi Jambi, tuan guru, masjid kami mungkin banyak kekurangan sana sini, karena juga kami juga baru merintis dan juga baru mengadakan sholat Jumat sekitar 7 pekan baru sholat Jumat, karena kami juga mengurus untuk izin sholat Jumat di sini karena saldo kami juga masih sedikit. Jadi ya kami mohon maaf sekali Bapak bila ada kekurangan sana sini seperti kipas ataupun gimana pun, kami selaku pengurus memohon maaf sekali lagi. Dan kami juga banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah menyumbangkan sedikit hartanya mewakafkan di masjid kami ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Masjid Al-Hidayah Permatalian yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kapolda Jambi yang terhormat Bapak Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan senantiasa saya muliakan Bapak Wakil Gubernur Jambi beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati dan senantiasa saya muliakan para tuan-tuan guru, alim ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentunya senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia pada kita semua, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada subuh ini kita dapat berjamaah. Alhamdulillah, rasanya indah sekali. Mudah-mudahan keindahan hati kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai Kapolda Jambi baru 1 bulan saya di sini. Alhamdulillah, saya merasakan suasana yang luar biasa di Provinsi Jambi ini. Masyarakatnya penuh dengan keakraban, keterbukaan, dan tentunya semua ini menjadi bagian bagaimana kita bersama-sama membangun kota Jambi ini semakin baik ke depannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kegiatan subuh ini sesuatu yang luar biasa. Kita dapat merasakan kebersamaan dan tentunya juga ke depan kita dapat memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Dan tentunya dengan adanya masjid yang megah ini, insya Allah bisa memberikan manfaat dan tentunya ini jadi tanda baik bagi Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan Masjid Al-Hidayah ini. Dan tentunya pada kesempatan yang bahagia ini, saya sebagai orang yang bertanggung jawab di bidang Kamtibmas, ya, tentunya ingin memesankan kepada Ibu Bapak sekalian, mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Dimulai menjaga keamanan pada diri sendiri,
kemudian pada keluarga kita, dan juga pada lingkungan kita. Mudah-mudahan dengan keamanan dan ketertiban dapat terjamin dengan baik, maka hidup akan semakin baik, bekerja akan semakin baik, dan beribadah juga akan semakin baik. Tentunya ini akan meningkatkan kualitas hidup kita. Ini saja Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolda Jambi, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Jambi oleh yang terhormat Al-Mukarram Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Jambi serta seluruh jajaran yang hadir. Pengurus Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah dan teman-teman dari pemerintah Provinsi Jambi, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan OPD lainnya. Juga Bapak sekalian dari Dewan Masjid, dari ICMI, IPHI, BKPRMI, Badan Komunikasi dan Remaja Masjid, dan PJ, mohon maaf pejuang subuh, Majelis Penceramah Indonesia, apa lagi ini? LDN, dan seluruh ormas kemasyarakatan keislaman yang hadir. Pertama, salam Bapak Gubernur, beliau masih di Jakarta. Saya sore dari Jakarta, beliau belum sempat pulang karena memang ada hal yang harus beliau tunggu dikerjakan dalam keadaan dinas. Mohon maaf dan mohon doanya. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, sehat jasmani rohani, mantap istiqomah untuk memimpin kita ini. Bapak Ibu sekalian, pertama saya tidak panjang kalam, terima kasih atas kebersamaannya ini. Karena apapun yang kita lakukan ini insya Allah membawa arti, makna, kebersamaan dalam keberagaman ini untuk bagaimana kita membangun Provinsi Jambi ini di semua sektor. Dan kalau membangun berangkat dari agama, dari masjid, insya Allah tidak usah ragu. Mudah-mudahan yang kita doakan, yang kita harapkan, dan usaha ikhtiar kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga sekali pagi hari ini mendengar, saya pun baru mendengar, walaupun Wakil Gubernur Jenderal baru mendengar, bahwa nama ini belum diresmikan.
Namanya apa tadi? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Insyaallah hidayah itu kan petunjuk dari Allah. Dan yakin kita masjid bagian dari Hisnun. Ya Ustaz Ramli. Kalau saya katakan masjid bagian dari Hisnun itu betul ya? Masjid bagian dari benteng. Segala hal yang tidak kita inginkan dan segala hal yang membuat murkanya Allah. Maka insya Allah pagi hari ini begitu masuk ke dalam masjid tanpa kecuali kita, mau wakil gubernur, kapolda, mau RT pun sama. Pangapunten, Jenderal. Sebagai hamba Allah yang doanya adalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau itu dikabulkan, insya Allah di dalam kita mendapatkan rahmat Allah yang menjadi utama-utamanya kita harapkan dalam melaksanakan kehidupan ini pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan pemerintahan, bahkan bangsa dan negara ini. Tidak ada artinya kalau tidak ada rahmat Allah. Ada doa, ada zikir semuanya, keluar nanti doa kita beda lagi. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Maka begitu keluar nanti kita akan banyak mendapatkan anugerah, keutamaan semuanya yang juga amat sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan istiqomah dan pastikan yakin dengan yang seperti ini tidak kecil makna nilai perannya dalam kerangka membangun diri, membangun masyarakat, membangun daerah ini. Mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, cepat atau lambat pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Bapak Kapolda, terima kasih, dan kita semuanya utamanya pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Gubernur Jambi yang telah memberikan kata sambutnya. Kita masuki acara selanjutnya, yakni tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Mardansyah. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Sani MPDI beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Kapolda Jambi beserta jajarannya, dan yang saya hormati para pejabat-pejabat provinsi ataupun kota Jambi yang hadir pada subuh pagi hari ini, dan wabil khusus lagi yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hidayah
beserta perangkat-perangkatnya, dan yang saya muliakan para ulama yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adikku, bahkan ada anak-anak yang hadir pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai daripada tausiah ini, ada sedikit pantun untuk Bapak Wakil Gubernur kita sebagai kata pembuka pantunnya. Mencari Masjid Al-Hidayah dari subuh mutar-mutar. Tidak mutar-mutar saya tadi ya. Tapi alhamdulillah pas nyampe di sini nengok masjidnya indah sekali. Wah. Bapak Wakil Gubernur, saya berdiri di sini bukan karena pintar, tapi cuman hanya menjalankan amanah dari Kando Ustadz Ramli. Ya. Karena saya disuruh ya, kalau tidak disuruh tidak juga lah ya. Jadi mohon maaf, bukannya saya di sini pintar nak ngajari, tidak ya. Ilmu masih sedikit ya, umurlah masih kata orang tuh baru belajar ya. Nah, cuman balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini sama-sama kita saksikan ternyata tadi pengurus masjid ya menyampaikan subuh pagi hari ini adalah peresmian ya Pak Ketua ya, peresmian masjid. Ini alhamdulillah. Dengan adanya masjid ini patutlah kita syukuri bahwa dengan adanya masjid inilah rahmat Allah turun ke wilayah ini, ke lingkungan ini minimal. Bahkan karenalah dihadiri pula dengan pemerintah pejabat, bahkan Kapolda juga hadir. Mudah-mudahan keberadaan masjid ini membawa rahmat, keberkahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh provinsi Jambi. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena memang Allah dan Rasulnya menjanjikan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah, yang paling aman di muka bumi ini adalah rumah-rumahku, kata Allah. Apa itu? Ya masjid inilah. Jadi rumah Allah ini yang paling aman. Rumah Allah inilah yang paling dicintai oleh Allah. Maka pada saat kita memakmurkan sesuatu yang dicintai oleh Allah, apa yang Allah janjikan? Bu, ibu di sini yang hadir ini warga di sini. Alhamdulillah. Dengarkan Bu, janji Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang memakmurkan agamaku, maka aku akan memakmurkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memakmurkan rumah-rumahku, berarti masjid nih, makmurkan, maka Allah akan memakmurkan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau Bapak Ibu mau makmur hidup di dunia nih, selamat kagak di akhirat nih, sudah ada wasilahnya. Sudah ada perantaranya Allah berikan di lingkungan ini, di permata lain ini, jangan disia-siakan. Makmurkan masjid ini, Allah akan memakmurkan kehidupanmu. Yang punya utang, banyak utang, nak lunas utang, rajin ke masjid. Banyak masalah di lingkungan, di pekerjaan, di rumah, datang ke masjid. Hamparkan sajadah, sujud, berdoa kepada Allah, selesai seluruh masalah. Yakin Bu? Yakin? Harus yakin karena Allah dan Rasulnya menjanjikan makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah.
walam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Bapak Ibu, kita ambil hikmah dari ayat ini. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah yang dikatakan beriman kepada Allah. Akhlak baik, amal baik, ke masjid tak pernah, tak diakui imannya. Mati dalam keadaan tidak pernah memakmurkan masjid, su'ul khatimah. Kenapa? Tak ada diakui imannya. Maka makmurkan masjid. Biarlah solat kita biasa-biasa, sedekah kita biasa-biasa, amal kebaikan kita biasa-biasa, tapi kita ahli masjid, rajin ke masjid, makmurkan masjid, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, beriman kepada Allah. Makmurkanlah masjid. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita memakmurkan masjid. Saya pesan kepada pengurus masjid, terutama ketua masjid ni, istiqomahlah, buatlah pengajian subuh ni. Karena memang apa, minimal 1 pekan tu 1 kali belah kita adakan taklim subuh ni, maka Allah dalam 1 pekan itu banyak memberikan rahmat kepada ibu, kepada bapak dan orang-orang di lingkungan sini. Yuk, hari ini 10 menit, 15 menit lah paling saya banyak ya. Ada keutamaan yang kita dapatkan di subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, kita raih terus utama. Pertama, ya, walaupun saya jauh di sini semangat, kami jauh yang di sana semangat datang ke sini. Kenapa? Karena kami menyadari banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kami dari setiap langkah. Pertama, ya, Allah menjanjikan, man tatahhara fi baitiha summa masa ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatin min faraidillah kanat lahu khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Nih Bapak Ibu yang tadi wuduk di rumah, barang siapa kata Rasulullah yang bersuci di rumah, wuduk. Yang tadi wuduknya di rumah nih. Jadi kalau mau pergi ke masjid, pertama wuduklah di rumah. Barang siapa yang berwuduk di rumahnya untuk pergi ke masjid-masjid Allah, untuk melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Alhamdulillah kita melaksanakan sholat. Maka Allah akan memberikan dalam satu langkah yang pertama Allah memberikan ampunan, langkah yang kedua angkat derajat. Jadi yang wuduk tadi di rumah, baru keluar pintu rumah tadi kita nak langkah, 1 langkah diampuni dosa, langkah yang lain angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak ampunan Allah, semakin tinggi derajat kita diangkat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi siapa yang paling jauh rumahnya, itulah yang paling besar dosanya diampuni. Itulah yang paling tinggi derajatnya. Alhamdulillah rumah saya jauh. Lah keliling-keliling pula lagi tadi ya. Lah nyasar-nyasar lah berapa saya dihitung ada pahala. Alhamdulillah. Jadi janganlah ngerutuk dari itu yang nyasar ya. Jangan ngerutuk. Kenapa? Setiap putaran roda, ada kata putaran roda, atau setiap langkah kita tadi itu dihitung tuh ampun pahala, angkat derajat. Jadi kalau kita tadi yang nyasar tadi itu pikiran kita ke situ, nikmat perjalanan tadi ya. Walaupun agak kesal-kesal dikit ya. Buka Google rupanya mati ya. Sinyal Anda hilang. Wah ya Allah. Kuota habis rupanya. Itulah susahnya tri ini ya. Sampai sini tidak ada masuk rupanya sinyal ya. Itu yang pertama. Jadi ambil wuduknya di rumah Bu, Pak. Dapatlah tadi kebaikan. Sampai di sini yang diajarkan oleh Bapak Wakil Gubernur tadi. Sampai di sini kita membaca Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Amalkan terus Bu, masuk kaki kanan.
kagetlah balik keluar kaki kiri, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaaba min fadlik. Yang kedua, yang dapat lagi kebaikan dijanjikan oleh Allah di sini bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar. Nah, yang melaksanakan sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wal akhirah. Tuh, raih tadi itu. Habis orang azan, itu sholat. Sholat apa? Sunnah fajar. Sholat sunnah fajar sama qobliyah subuh sama-sama bebu. Sholat sunnah fajar sama mawon dengan sholat qobliyah subuh. Nah, jangan dibeda-bedakan. Itu satu sholat, namanya berbeda ya. Maka pada saat kita sholat sunnah subuh tadi itu, sholat sunnah qobliyah subuh, dapat kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, mudah-mudahan kita tadi yang sholat sunnah fajar tadi dapat. Ustaz, kami nyampe sini Ustaz, cuman kami tadi terlambat, tidak dapat sholat sunnah fajar. Jadi kayak mana rugi kami Ustaz? Tidak jadi masalah Bapak Ibu, boleh. Menurut pendapat para ulama, yang tadi uzur belum dapat sholat qobliyah tadi, karena tadi kita tadi ada halangan tah nyasar, tadi ada tiba di sini orang lanak komat, maka tidak jadi masalah. Habis sholat ini kita melaksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh qadaan. Nah, dapatlah ya. Nah, itu insya Allah dapat raih kita kedua. Jadi setiap kita sholat subuh di sini jangan tinggal sholat qobliyah subuh. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh yang kita laksanakan pada hari ini, Bapak Ibu mudah-mudahan takmir masjid bisa ngajak daripada orang-orang di lingkungan ini, jangan sampai subuh di sini semakin hari semakin sepi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya masjid ini semakin banyak orang yang melaksanakan sholat subuh. Karena apa? Allah menjanjikan man shalla sholata subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuhnya dengan berjamaah, subuhnya dengan jamaah. Kalau tidak jamaah, tidak masuk daripada hadis ini. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka Allah akan menjamin dan melindungi kehidupannya. Nah, dijamin kita Bapak Ibu. Dijamin utang banyak, sholat subuh rajin. Dijamin oleh Allah. Insya Allah utangnya dibayarkan lagi oleh Allah. Masalah ada, insya Allah diselesaikan oleh Allah. Maka jagalah sholat subuh, maka Allah akan menjagamu. Salat subuh inilah ya. Bu, kalau ibu lagi ruwet nian banyak masalah, pergilah ke masjidnya salat subuh ya. Insya Allah Allah akan menjamin menyelesaikan permasalahan ibu, memenuhi kebutuhan ibu dan bapak semua. Lalu setelah ini ada lagi kebaikan yang Allah siapkan. Habis sholat subuh kemudian kita duduk sekarang ini bermajelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Man shalla ma'al jamaah summa yajlisu fi majlis ilmi. Barang siapa yang sholat berjamaah kemudian dia duduk, tidak ada balik. Nah, kita bisa sholat berjamaah duduk, kemudian bermajelis ilmu, wasami'a kitab Allah, kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah, sitta asya, maka Allah akan memberikan 6 kebaikan. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita habis sholat subuh duduk kita di sini bermajelis ilmu dapat 6 kebaikan ini. Mudah-mudahan kita bawa balik nih. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang sholat berjamaah kemudian dia duduk bermajelis ilmu membacakan atau mempelajari ayat-ayat Allah. Yang pertama, Allah akan memberikan kehalalan daripada setiap rezekinya. Nah, mudah-mudahan kita balik dari sini dapat rezeki yang halal dari Allah. Tidak ada Allah menyiapkan rezeki yang haram untuk kita. Rezeki yang halal Allah berikan kepada kita. Yang kedua, diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah akan memberikan catatan amal kita dari tangan kanan. Yang keempat, Allah akan membuat kita meniti jembatan Siratul Mustaqim kal barqil khatib, seperti kilat menyambar. Yang kelima, kaget kita akan dikumpulkan bersama para anbiya di surganya kelak. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan surga Firdaus bersama para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam kata Rasulullah, orang yang sholat berjamaah kemudian tidak balik duduk dia bermajelis ilmu, maka yang keenam Allah janjikan kaget di surga Allah bangunkan istana yang indah terbuat dari yakut merah yang terdapat 40 pintu dari istana.
Amin ya rabbal. Kita Bapak Ibu dapat rumah investasi di dunia ini senang minta ampun. Alhamdulillah, lah dapat investasi di rumah tuh. Perumahan Permata Land lah dapat investasi. Senang minta ampun. Padahal kita nih hidup cuma 1 jam lebih, tak nyampe 2 jam di dunia ini itu akhirat. Tapi bangga senang minta ampun, rasa kayu gitu. Tapi ada yang Allah janjikan melalui kita salat subuh berjamaah, duduk kemudian bermajelis ilmu, kita dikasih investasi di akhirat, yaitu dibangunkan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ada kebaikan yang akan kita raih kalau Bapak Ibu laksanakan kayak gitu. Bu, Ibu mau haji dan umroh? Mau haji dan umroh? Ini ada pahalanya. Pahalanya be, yaitu sholat suruk. Sholat suruk, sholat isra, awal duha sama be. Tiga-tiga itu sama be, jangan dibeda-bedakan. Ada pula sholat isra, sholat suruk dibeda-bedakan. Yang usolli sunat suruk salah. Yang benar usolli sunat isra dah ada. Pokok sholat suruk, sholat isra, sholat duha itu sampai mawon. Lah awal duha. Cuman bedanya sholat suruk sama duha, suruk ada syaratnya. Ada syaratnya. Ini siapa yang mau dapat pahala haji dan umrah, man shallal ghadata fil jamaah summa yaqudu yadhkuru hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'ataini kanat lahu kahajjati wa umrati tammah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, sepakat para ulama ahli tafsir maupun hadis, yang namanya jamaah itu umumnya di masjid. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, kemudian dia duduk ya berzikir kepada Allah sampailah terbit matahari setinggi tombak, masuk suruk, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia dapat pahala haji dan umroh. Insyaallah kita dapat 3 syarat nih. Sholat subuh berjamaah sudah, alhamdulillah sudah dapat. Kemudian berzikir. Nah, taklim kita zikir, termasuk zikir. Habis taklim lah dapat 2 syarat. Syarat ketiganya sholat 2 rakaat. Usolli sunnatas suruk boleh, usolli sunnatal isra boleh, usolli sunnatad duha boleh. Rakaataini lillahi ta'ala. Tak bisa pakai bahasa Arab Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat sunnah suruk, atau sholat sunnah isra, atau sholat sunnah duha, sunnah karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar, sah ya. Jadi mudah-mudahan kita dapatkan daripada pahala haji dan umroh dengan sholat 2 rakaat. Ustaz, boleh tak kami sholat di rumah itu dapat daripada sholat isra? Boleh kata sebagian ulama bagi yang uzur syar'i. Ibu tak bisa pergi ke masjid hujan, ibu tak bisa pergi ke masjid kerana ada anak kecil, kami kepingin dapat pahala haji dan umrah Ustaz setiap subuh. Boleh, yang penting solat di rumahnya berjamaah. Habis solat berjamaah berzikir, tak boleh keluar rumah. Kemudian kaget sampai terbit matahari setinggi tombak, ibu melaksanakan solat suruk, dapat daripada pahala haji dan umrah. Cuman pahala haji dan umrah. Haji dan umrahnya belum. Jangan kaki habis sholat ini alhamdulillah nak, emak sudah haji dan umrah nak, sudah. Jangan ya. Kalau mau umrah boleh kaki sama saya. Promosi dikit ada. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, kalau ada yang nak umrah sama saya boleh. Insyaallah di Januari akhir ini saya akan berangkat sama jamaah. Saya punya trapel dewek. Saya yang punya trapel namanya Mutiara Ajwa Mandiri. Saya yang punyanya. Nah, kalau ada yang nak berangkat sama saya, nak puas dengan pahala haji dan umrah, kita umrah sama-sama. Ya, boleh. Kakek di Januari ini insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan di Februari kalau Allah mengizinkan, kakek yang bawa jamaah kalau Allah mengizinkan. Itu Kando Ridwan Jalil ya, yang akan membimbing daripada jamaah melalui trapel saya kalau Allah mengizinkan ya, mudah-mudahan dimudahkan jalannya. Mohon doanya ya. Nah, kalau memang ada di sini yang mau umroh sama saya dapat pahala umroh nian, dapat umroh nian, maka bolehlah ya melalui trapel saya.
Daftarnya ke saya, bolehlah kakek minta nomornya sama panitia di sini ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin lebih daripada waktu saya mohon maaf, kurang daripada keilmuan saya juga saya minta maaf. Apa yang saya sampaikan salah, saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada jamaah sekalian. Yang kebenaran itu dari Allah, kesalahan itu punya saya sendiri. Maka dari itu saya tutup dengan satu pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalaulah memang ada kata dan tindak tanduk saya yang salah, tolong saya minta jangan disimpan di dalam hati. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Rasanya sudah 10 menit lebih saya ini sudah ceramah. Izinkan ceramah saya akhiri. Nah, ini ajaran dari Kando Ramli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Mardansah yang telah memberikan tausiah agama. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Kita masuki acara selanjutnya, yakni penandatanganan prasasti Masjid Al-Hidayah Permatalen oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hasani dan didampingi oleh Bapak Kapolda Jambi Bapak Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI. Pada Bapak dipersilakan.